Kejaksaan Agung tengah mengusut kasus dugaan korupsi terkait tata kelola komoditi emas sebesar 109 ton di PT Antam tahun 2010 hingga 2021. Ada 6 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejagung Kuntadi merinci 6 orang tersangka tersebut, yaitu mantan General Manager Unit Bisnis Pengelolaan dan Pemurnian Logam Mulia atau UBPPLM PT Antam dari berbagai periode, diantaranya TK menjabat periode 2010 hingga 2011, HN menjabat periode 2010 hingga 2013, DM menjabat periode 2013 hingga 2017, AH menjabat periode 2017 hingga 2019, MAA menjabat periode 2019 hingga 2021, ID menjabat periode 2021 hingga 2022. 4 tersangka langsung ditahan. Para tersangka ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan Rutan Pondok Bambu. Sementara tersangka lainnya sudah ditahan karena tengah menjalani penahanan untuk kasus lainnya. Kuntadi menjelaskan peran para tersangka dalam perkara ini. Mereka melakukan aktivitas secara ilegal terhadap jasa manufaktur yang seharusnya berupa kegiatan peleburan, pemurnian, dan pencetakan logam mulia. Namun para tersangka secara melawan hukum dan tanpa kewenangan telah melekatkan logam mulia milik swasta dengan merek logam mulia atau LM Antam. Selama kurun waktu tersebut telah tercetak logam mulia dengan berbagai ukuran sejumlah 109 ton yang kemudian diedarkan di pasar secara bersamaan dengan logam mulia produk PT Antam yang resmi. Kuntadi menyebut hal itu turut merusak pasar produk resminya. Akibat perbuatan para tersangka ini, maka dalam periode tersebut telah tercetak logam mulia dengan berbagai ukuran sejumlah 109 ton yang kemudian diedarkan di pasar secara bersamaan dengan logam mulia produk PT Antam yang resmi. Para tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Jangto, pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Jangto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sehingga logam mulia yang bermerek secara ilegal ini telah menggerus pasar dari logam mulia milik PT Antam, sehingga kerugiannya menjadi berlipat-lipat lagi. Terhadap perbuatan tersangka ini kami sangkakan ketentuan pasal 2 ayat 1, pasal 3 diuntuk pasal 18 tidak pidana korupsi untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian yang bisa kami sampaikan terkait dengan perkara pertama. Sedangkan terkait perkara kedua, sebagaimana tadi siang telah kami sampaikan bahwa saudara BGA ini adalah mantan Dirjen Minerba ESDM periode 2015-2020 yang setelah kami lakukan pemeriksaan pada hari ini kami tingkatkan statusnya sebagai tersangka, dan selanjutnya untuk bukti penyidikan yang bersangkutan kami lakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Adapun perbuatannya sebagaimana telah kami sampaikan bahwa yang bersangkutan pada periode tahun 2019 telah merubah RKAB yang semula jumlahnya ditetapkan sebesar 30.217 metrik ton dirubah menjadi 68.300 metrik ton atau terjadi peningkatan lebih dari 100% dengan tanpa melakukan kajian atau tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku, sehingga RKAB ini diduga bisa dikatakan sebagai fiktif, dan tujuannya adalah untuk memfasilitasi
timah hasil peredaran secara ilegal cetakan sehingga bisa dijual secara melalui PT Timah. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan dalam perkara kedua. Ditahan di rutan Salimba Cabang Kejaksaan Agung. Ya, untuk ketentuan yang dilanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 untuk pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, untuk pasal 55 ayat 1 KUHP. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.